Assalamualaikum anak-anak soleh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat belajar hari ini? Nah, kalau masih semangat belajar, ikuti yel-yel dari Bu Ulfa ya. Kalau Bu Ulfa bilang semangat pagi, kalian bilang semangat, semangat, semangat ya. Oke, satu kali lagi. Kalau Bu Ulfa bilang semangat pagi, semangat, semangat, semangat ya. Yang semangat meskipun daring di rumah. Oke, sekali lagi. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Ya, oke, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Masih sama, tapi dengan mata pelajaran yang berbeda. Hari ini kita akan belajar matematika. Ya, silakan disimak. Membaca bilangan. Untuk dapat mengetahui bagaimana cara membaca bilangan, ada baiknya kita mengetahui dulu nilai tempat bilangan. Misalnya bilangan 2572. Nah, kita klasifikasikan dulu nilai tempatnya. Kita mulai dari angka 2. Angka 2 menepati nilai satuan. Sedangkan angka 7 menempati nilai puluhan. Berikutnya, angka 5 menempati nilai ratusan. Dan yang terakhir, angka 2 menempati nilai ribuan. Diingat-ingat ya. Nah, sekarang perhatikan bilangan berikut. Karena angka 1 menempati nilai ribuan, maka kita baca 1000. Berikutnya perhatikan angka berikut ini. Nah, angka ini dibaca dengan 2000. Karena angka 2 menempati nilai ribuan, maka dibaca 2000. Perhatikan angka berikut ini. Angka ini dibaca 4000. Karena angka 4 menempati nilai ribuan, maka dibaca 4000. Berikutnya perhatikan angka berikut ini. Nah, perhatikan angka 5. Angka 5 menempati nilai ribuan, maka ditulis 5000. Selanjutnya kita perhatikan di sebelah angka 5 ada angka 2 yang menempati nilai tempat ratusan, maka ditulis 200. Karena di belakang angka 2 adalah 0, maka tidak perlu kita tulis. Jadi jika digabung, angka tersebut dibaca 5200. Selanjutnya, mari kita perhatikan angka berikutnya. Kita mulai dari angka yang paling depan, yaitu angka 7. 7 menempati nilai ribuan, maka dibaca 7000. Selanjutnya, perhatikan di sebelah angka 7 ada angka 3 yang menempati nilai tempat ratusan, maka dibaca 300. Kemudian kita perhatikan angka setelah 3 yaitu angka 5 yang menempati nilai puluhan, maka dibaca 50. Karena di sebelah angka 5 adalah 0, maka tidak perlu kita tulis. Jadi jika digabung, angka tersebut dibaca 7350. Sudah paham bukan? Nah, sekarang kita coba satu kali lagi dengan bilangan berikut ini. Kira-kira bagaimana ya cara membacanya? Ada yang tahu? Nah, kita coba sama-sama yuk. Jangan lupa perhatikan dimulai dari angka yang paling depan. Kita mulai dari angka 2, dibaca 2000. Angka 5 dibaca 500. Angka 2 dibaca 20. Dan angka 3 dibaca 3. Jadi kalau kita gabung dibaca 2523. Kita coba sekali lagi ya dengan bilangan berikut ini. Coba silahkan kalian kerjakan sendiri.
Ya, betul sekali. Bilangan tersebut dibaca 3457. Bagaimana? Sudah paham belum untuk membaca bilangan? Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke menulis bilangan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menulis bilangan. Menulis lambang bilangan merupakan terbalikan dari membaca bilangan. Jika ada soal 3000, caranya perhatikan dulu nilai tempat yang ada pada bacaan tersebut, yaitu 1000. Maka kita tulis dengan lambang bilangan 3. Karena di belakang kata 1000 tidak ada lagi, maka kita tulis di belakang angka 3, kita tulis angka 0 sampai 3 kali. Karena nilai tempatnya ribuan. Perhatikan contoh berikutnya. Ada tulisan 2300. Maka kita perhatikan dulu, 2 menempati ribuan, maka ditulis angka 2. Kemudian 3 menempati nilai ratusan, maka ditulis 3. Selanjutnya, karena di belakang angka 3 sudah tidak ada lagi, maka di belakang angka 3 kita tambahkan 0 sebanyak 2, karena 3 menempati nilai ratusan. Kemudian perhatikan contoh berikutnya. Ada bacaan 1230. Sama seperti tadi caranya, yaitu kita perhatikan dulu yang paling depan 1000. Kita tulis angka 1 karena 1 menempati angka ribuan. Kemudian 2 menempati nilai ratusan, maka kita tulis dengan angka 2. Kemudian 3 menempati nilai puluhan, maka kita tulis dengan angka 3. Karena di belakang 30 tidak ada lagi, maka di belakang angka 3 kita tulis 0 sebanyak 1 kali, karena 3 menempati nilai puluhan. Nah, sekarang silahkan kalian coba sendiri. Ada bacaan 3425. Kira-kira bagaimana ya cara menulis lambang bilangannya? Ya, betul sekali. 3000 ditulis 3, 400 ditulis 4, 20 ditulis 2, dan 5 ditulis 5. Jadi lambang bilangannya seperti itu, 3425. Oke, hari ini kalian sudah belajar membaca bilangan, sudah belajar menulis bilangan, dan yang terakhir kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan. Silakan disimak. Kali ini kita akan belajar mengenai mengurutkan bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Ada angka 1000, 2000, titik-titik, 4000, dan 5000. Kira-kira angka berapa sih yang tepat untuk melengkapi bilangan tersebut? Caranya mudah sekali. Tinggal kalian perhatikan bagian angka yang paling di depan, yaitu angka yang menempati nilai ribuan. Ada angka 1, kemudian 2, titik-titik, kemudian 4, kemudian 5. Nah, kira-kira angka yang ada di antara 2 dan 4 adalah angka berapa? Ya, betul sekali. Angka 3. Maka bilangan yang tepat untuk mengurutkan bilangan tersebut adalah 3000. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Ada angka 1000, 3000, 5000, titik-titik, dan 9000. Nah, perhatikan angka yang paling depan dinilai tempat ribuan, yaitu ada angka 1, 3, 5, titik-titik, dan 9. Kira-kira angka 1 ke angka 3 itu selisih berapa? Ya, betul sekali, selisihnya 2. Maka setiap lompat angka adalah ditambah 2. Jadi
Setelah 1000 ditambah 2 yaitu 3000, ditambah 2 5000, ditambah 2 7000, dan ditambah 2 9000. Maka nilai yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah 7000. Selanjutnya perhatikan soal berikut. Ada 1500, titik-titik, 3500, 4500, titik-titik. Nah, kira-kira berapa ya angka yang tepat untuk melengkapi bilangan tersebut? Nah, kita perhatikan dulu angka 3500 dan 4500. Kira-kira selisihnya berapa ya? Nah, kita lihat dari angka yang menempati nilai ribuan. Angka 3 dan 4 selisihnya yaitu 1. Nah, kita perhatikan lagi angka nilai tempat pada ratusan. Sama-sama 500, maka tidak perlu kita hiraukan. Ya, jadi yang perlu kita hiraukan yaitu angka yang menempati nilai ribuan. Maka setelah 1500 berarti kita tulis 2500. Angka setelah 4500 kita tulis 5500. Kali ini kita akan belajar mengurutkan bilangan terkecil sampai terbesar. Perhatikan contoh berikut. Ada angka 3000, 1000, 4000, 2000. Nah, kira-kira mana duluan yang harus kita perhatikan? Ya, betul sekali. Yang harus kita perhatikan adalah angka yang menempati nilai ribuan. Silakan diperhatikan di angka ribuannya, yaitu ada angka 3, 1, 4, dan 2. Sekarang kita urutkan mulai dari yang terkecil, yaitu 1000, 2000, 3000, dan 4000. Kemudian perhatikan lagi soal berikut ini. Ada angka 1600, 1400, 1700, dan 1500. Nah, anak-anakku, kita perhatikan angka yang paling depan. Kita perhatikan angka yang paling depan semuanya sama, yaitu angka 1. Maka kalau semuanya sama, kita berpindah ke angka yang berikutnya yang menempati nilai ratusan. Nah, karena di belakang nilai ratusan semua bilangan adalah 00, maka kita hanya perlu memperhatikan nilai ratusannya saja. Di situ ada angka 6, 4, 7, dan 5. Sekarang silakan kalian urutkan mulai dari yang terkecil. Berarti yang pertama yaitu 1400, 1500, 1600, dan 1700. Berikutnya perhatikan soal berikut ini. Diingat untuk menentukan atau mengurutkan bilangan, maka kalian perlu perhatikan angka yang paling depan terlebih dahulu. Silakan diperhatikan angka yang paling depan ada 4342. Nah, di sana sudah bisa kita ketahui mana yang paling kecil, yaitu 2000. Kemudian setelah itu ada angka 3 yaitu 3250. Nah, hati-hati perhatikan angka 4. Karena angka 4-nya ada 2, maka kita tentukan lagi. Kita bergeser ke angka berikutnya di nilai ratusan, yaitu ada angka 5 dan angka 2. Nah, kira-kira manakah yang paling kecil, 5 atau 2? Ya, betul sekali. Yang paling kecil adalah angka 2. Maka bilangan berikutnya yaitu 4230. Dan yang terakhir yaitu 4500. Setelah kita memahami mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar, sekarang kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Caranya sama, hanya dibalik saja. Kita cari mana yang lebih besar terlebih dahulu sampai yang paling terkecil. Perhatikan contoh berikut ini.
Di situ ada angka 4750, 1250, 4500, dan 1100. Sekarang kita tentukan dari angka yang paling depan terlebih dahulu. Nah, ditemukan ada angka 4, 1, 4, dan 1. Nah, kebetulan ini ada angka kembar sebanyak 2 pasang, yaitu 4 dan 4, 1 dan 1. Maka kita tentukan dulu mana yang lebih besar antara 4 dan 1? Ya, yang paling besar yaitu angka 4. Setelah itu kita cari dulu angka yang menempati nilai ratusan, yaitu 7 dan 5. Berarti angka 7 yang lebih besar, maka yang pertama kali ditulis yaitu 4750. Yang kedua yaitu 4500. Untuk menentukan urutan yang ketiga, kita perhatikan dulu yang angka paling depannya angka 1 dilihat dari nilai tempat ratusannya. Nah, sekarang kalian tentukan kira-kira lebih besar mana angka 2 dan angka 1? Ya, betul sekali. Yang paling besar yaitu angka 2. Maka bilangan urutan ketiga yaitu 1250 dan yang terakhir 1100. Nah, bagaimana penjelasan Bu Ulfa hari ini? Semoga kalian semua bisa memahami apa yang sudah Bu Ulfa jelaskan tadi. Ya, nah selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas berikut ini.